Sebelum debat Capres, kebetulan saya silaturahmi dengan calon presiden Bapak Prabowo Subianto. Di waktu itu sempat saya menyampaikan ke beliau, Bapak, saya bilang, bahwa devisa dari pekerja migran Indonesia itu sebesar lebih kurang 250 triliun. Dari Darman, beberapa hari yang lalu saya lihat PRI ada audiensi ya. Permindo bersama Aspataki dengan Bapak Menteri KP2MI. Bagaimana kira-kira sosok beliau PRI? Oh ya, terima kasih rekan-rekan. Ya, kalau saya melihat sosok Menteri kita sekarang ini sangat luar biasa, Mas Karding ya. Kemarin juga hadir Bu Wamen, juga Bu Kristina, dan beberapa dirjen yang lain juga hadir. Saya lihat komplit kami hadir bersama Aspataki, sangat luar biasa. Dikumpulkan oleh KP2MI atas kepemimpinannya Pak Karding. Nah, kalau saya melihat sosok beliau kemarin, memang orangnya low profile ya, jadi cool, dan saya lihat juga orangnya sportif. Dan kalau saya lihat secara menurut saya, orangnya itu ada keikhlasan ya. Jadi saya melihat itu mungkin apa yang dia sampaikan mungkin sama dengan isi hatinya. Nah, di situ saya melihat sosoknya beliau. Dan yang kedua, saya sangat yakin bahwa ke depan ini P3MI mungkin tidak terlalu berbelit tentang regulasi atau kebijakan, karena ini akan menghambat untuk proses penempatan PMI ke luar negeri. Demikian. Menarik ya Pak Eri ya. Jadi kesempatan awal yang luar biasa Pak Permindo, Aspataki, karena diharapkan memang bisa menjembatani ya bagaimana kebaikan penempatan. Kira-kira kebijakan apa saja Pak yang disampaikan pada waktu itu nanti kepada P3MI dan PMI sendiri? Nah, ada yang sangat luar biasa yang disampaikan beliau. Beliau juga mengatakan bahwa rebutlah peluang untuk bagi warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri. Dan beliau juga berharap ke depan bahwa untuk penempatan ke luar negeri ini, terutama pekerja migran Indonesia, agar bisa sedikit-sedikit untuk mengurangi pekerja domestik ya. Jadi lebih ditingkatkan untuk tenaga kerja skill. Nah, di sini beliau juga tidak memaksakan harus domestic worker itu dihentikan, tidak. Memang ini sosok pemimpin Mas Karding ini yang sangat luar biasa. Nah, kalau kita melihat lagi penyampaian beliau kemarin itu, memang cukup menyejukkan bagi saya ya. Saya melihat itu tidak ada pressure yang dia sampaikan kepada P3MI. Yang kedua pun tidak ada kata-kata yang menakutkan untuk P3MI. Demikian yang kalau saya melihat sosoknya Bapak Menteri saat ini, Mas Karding khususnya. Nah, kebijakan itu sendiri tentunya mempunyai sesuatu pemikiran positif, target ya. Saya pikir itu menjadi satu hal penting ya Pak Ari Darman. Betul. Mungkin ada target yang ingin disampaikan di 2025 Pak Ari Darman? Pasti. Dia juga menyampaikan bahwa saya rasa itu ada perintah ya Bapak Presiden, karena pasti ya saya lihat Bapak Prabowo ini kan saat ini cukup tegas ya. Yang dia cari adalah kabinet sekarang ini kan ya, yang dia cari bukan orang pintar aja Bapak Prabowo, kan orang yang berpengalaman, orang yang benar-benar bisa kerja. Nah, ini menjadi suatu tanggung jawab Bapak Menteri saat ini, karena ditarget mulai dari Januari tahun 2025 sampai akhir Januari 2025 Desember harus menempatkan PMI itu sebesar 425.000 orang. Nah, tentu juga ini berpengaruh tentang devisa negara dari pekerja migran Indonesia. Mungkin target itu bisa lebih kurang 500 triliun. Ini sangat luar biasa. Karena devisa dari pekerja migran ini kita tahu bahwa di bawah migas nomor 2. Nah, ini sangat perlu. Nah, tentu harus bersinergi nih antara KP2MI dengan P3MI. Ini harus bersinergi. Dan begitu juga asosiasi-asosiasi
yang ada ini juga harus bersinergi. Nah, jangan lagi saya himbau kepada asosiasi, marilah kita duduk bareng, jangan lagi karena tujuan kita sama. Jadi kita tidak perlu egois lagi bahwa ini ada senior ataupun junior, mari kita duduk bersama untuk kepentingan bangsa. Nah, tentu di sini juga kami mengingat, saya akhirnya pernah menyampaikan kemarin, saya sampaikan ke beliau sebelum debat capres, ya kan, 2 minggu sebelum debat capres, kebetulan saya silaturahmi dengan calon presiden Bapak Prabowo Subianto dengan Pak Wamenaker Apriansanur dan ada 6 P3NI. Nah, di waktu itu sempat saya menyampaikan ke beliau, Bapak, saya bilang bahwa devisa dari pekerja migran Indonesia itu sebesar lebih kurang 250 triliun. Dia langsung kaget sekali apa yang disampaikan, banyak ya. Dia tuh langsung melihat saya. Nah, artinya memang beliau tidak paham. Yang kedua, saya sampaikan ke beliau juga, saya katakan, tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Jika Bapak nanti, ya kan, jika Bapak nanti sekiranya Bapak diamanati oleh rakyat Indonesia menjadi Presiden Republik Indonesia, besar kemungkinan devisa dari pekerja migran Indonesia bisa mencapai 300 triliun. Ini sangat luar biasa kan. Ternyata pemerintah sekarang ditarget lebih kurang 500 triliun. Nah, disitulah memang saya juga sampaikan ada proses-proses yang terjadi, dualisme, proses-proses yang menghambat lajunya untuk P3NI menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Nah, tentu saya katakan juga Bapak harus meninjau ulang lagi ya, dengan adanya dualisme. Tahu-taunya membuat ini kabinet baru KP2MI. Nah, ini saya tidak tahu apakah usulan saya tidak ngerti. Tapi kok apa yang saya sampaikan itu sama. Nah, yang saya salut kepada Bapak Prabowo adalah di waktu debat capres, satu-satunya capres yang mengatakan PMI pahlawan hanya Bapak Prabowo Subianto. Itu debat terakhir, sangat luar biasa instingnya, ingatannya. Kabinet baru KP2MI. Nah, ini saya tidak tahu apakah usulan saya tidak ngerti. Tapi kok apa yang saya sampaikan itu sama. Nah, yang saya salut kepada Bapak Prabowo adalah di waktu debat capres, satu-satunya capres yang mengatakan PMI pahlawan hanya Bapak Prabowo Subianto. Itu debat terakhir, sangat luar biasa instingnya, ingatannya sangat luar biasa, masih kuat ingatannya, luar biasa Bapak Prabowo Subianto. Nah, mudah-mudahan dengan menteri yang baru semoga proses dipermudah dan jelas agar apa? Agar P3NI ini untuk berusaha tidak rasa ada ketakutan dengan aturan-aturan yang misalkan tanda kutip yang masih abu-abu. Nah, itu yang harus nanti Bapak Menteri ini dipertegas. Biarkan P3NI ini berbisnis, ada suatu kepastian hukum dan berkeadilan untuk P3NI ini, karena P3NI membantu negara dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui penempatan bekerja ke luar negeri. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan sedikit. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.